Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Apa kabar? Saya harap Anda sekalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dalam tugas saya di paroki, mengajar calon-calon penerima sakramen Krisma, saya selalu mengajarkan pada mereka tentang intisari atau pokok-pokok pengajaran Kristus, yang saya usahakan untuk menjelaskannya secara ringkas dan sederhana. Inilah yang ingin saya sharingkan sekarang pada Anda sekalian. Sebenarnya, ringkasan atau garis besar Kristianitas itu ada pada 1 Korintus 13 ayat 13 yang demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi ada tiga hal yang paling utama yang merupakan dasar dari pengajaran Kristus ialah iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan, satu sama lain saling berkaitan. Yang pertama, iman. Iman di sini yang dimaksud adalah iman kepada Kristus. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya, iman adalah dasar dari pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita sudah lihat berarti bukan harapan lagi, itu kenyataan artinya. Nah, artinya iman dan pengharapan itu adalah suatu kaitan yang tidak terpisahkan. Iman merupakan dasar dari pengharapan. Nah, kalau gitu, apa pengharapan umat Kristiani? Di Titus 3 ayat 7 bunyinya begini, saya bacakan ya. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Artinya, pengharapan orang Kristen adalah menerima hidup yang kekal. Jadi, pengharapan itu adalah hidup yang kekal dan hanya bisa didapat kalau kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah yang membenarkan kita tidak bisa menerima hidup yang kekal. Nah, karena itu kita harus percaya kepada Yesus untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk beroleh hidup yang kekal, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus percaya kepada anak yang tunggal, anak Allah yang tunggal. Siapa anak Allah yang tunggal? Tiada lain adalah Kristus. Allah yang telah begitu besar mengasihi dunia ini, mengasihi kita,
Sehingga untuk menyelamatkan kita agar kita tidak binasa karena dosa, Ia mengaruniakan Yesus turun ke dunia, mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib buat kita. Agar kalau kita percaya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Jadi, untuk memperoleh hidup yang kekal atau pengharapan kita perlu percaya kepada Yesus. Percaya atau beriman kepada Yesus. Nah, itu semua terjadi karena Allah yang begitu besar mengasihi kita. Karena itu iman, pengharapan, dan kasih tidak bisa dipisahkan. Semuanya itu ada kaitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Kristus, kalau kita bicara tentang kasih mempunyai 3 arah. Tadi kita sudah dengar, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, jadi Allah mengasihi kita, maka Dia mengaruniakan anaknya buat kita. Supaya kalau kita percaya kita akan selamat, tidak binasa. Itu berarti Allah yang mengasihi kita, arahnya dari atas turun ke bawah. Lalu Tuhan juga bersabda di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10 begini bunyinya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, demikianlah juga aku, Tuhan Yesus, telah mengasihi kamu, Anda dan saya. Karena itu tinggallah di dalam kasihku itu, kata Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus mengharapkan karena Dia sudah mengasihi kita, Dia mengharapkan kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita menerima kasih-Nya. Ayat 10 mengatakan, selanjutnya ayat 10 mengatakan begini, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Jadi kalau tinggal di dalam kasih Allah itu berarti menuruti perintah Allah, menuruti perintah Yesus. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya, kata Yesus. Jadi Yesus menuruti perintah Bapa karena Yesus tinggal di dalam kasih Bapa. Demikian juga Yesus mengharapkan agar kita tinggal di dalam kasih-Nya, artinya kita menuruti perintah-Nya. Nah, apa sih perintah-Nya? Perintah-Nya itu tiada lain adalah Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau kita menuruti perintahnya yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan berarti arahnya ke atas. Mengasihi sesama berarti arahnya horizontal. Nah, kasih berarti mempunyai arah dari atas ke bawah. Allah mengasihi kita. Lalu Allah mengharapkan agar kita juga mengasihi Dia. Demikian juga kita mengasihi sesama. Nah, seberapa besar kita harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Bahkan
Yesus sendiri di Yohanes 15 ayat 12 bunyinya begini, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya Tuhan Yesus menghendaki agar kita bisa mengasihi sesama seperti Dia telah mengasihi kita. Jadi kasih punya 3 dimensi. Allah mengasihi kita, kita membalas kasih Allah dengan mengasihi sesama. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan atau kasih tanpa perbuatan adalah mati. Hanya omong doang, kata orang-orang begitu. Artinya apa? Artinya Tuhan mau kita bukan hanya ngomong doang, tapi melakukan kasih. Melakukan kasih kepada sesama. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Nah, 1 Korintus 13 ayat 4-8 mengatakan begini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena keadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Itulah kasih, dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan supaya kita melakukannya. Kalau tidak melakukannya berarti percuma. Ya. Jadi pengajaran Kristus intisarinya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mendengarkan sabdamu yang menjadi intisari dari pengajaranmu. Bimbinglah kami ya Tuhan, tambah-tambahkan iman pada kami, tambah-tambahkan pengharapan kami, limpah-limpahkan pengharapan kami, agar kami sungguh yakin bahwa kehidupan kekal yang sudah Engkau janjikan hanya ada padamu. Dan tambahkanlah kasih kami Tuhan, agar kami mampu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami haturkan ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan pengantara kami, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.